Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada pertemuan wabarakatuh. kali ini, Anda semua, kita akan bahas tentang fungsi dua atau lebih peubah, turunan parsial, dan juga metode pengali Lagrange. Secara khusus kita akan bahas tentang fungsi dua peubah yang bernilai skalar, yakni fungsi f yang memetakan setiap titik x, y dalam suatu daerah D di R kuadrat ke suatu bilangan Z sama dengan fx, y elemen R. Himpunan D disebut sebagai daerah asal F, sedangkan himpunan Z sama dengan fx, y bersyarat X. Di mana x, y elemen D dengan daerah nilai F. Bila tidak dinyatakan secara spesifik, maka daerah asal fungsi F adalah himpunan bagian terbesar dari R kuadrat yang membuat F terdefinisi. Sebagai contoh, daerah asal fx, y sama dengan X per Y adalah semua titik X, Y dengan Y tidak sama dengan 0, karena dia sebagai penyebut. Oke, selanjutnya grafik fungsi dua peubah. Diberikan fungsi dua peubah dengan persamaan Z sama dengan fx, Y. Dengan X, Y elemen D, kita dapat menggambar grafiknya, yaitu himpunan X, Y, Z, di mana Z sama dengan Z sama dengan fx, Y. X, Y elemen D di ruang dimensi 3 atau R kuadrat. R pangkat 3, maaf. Bisa dilihat pada gambar kurvanya. Selanjutnya kurva ketinggian dan peta kontur. Kadang kita dapat mempelajari fungsi dua peubah F melalui kurva-kurva ketinggiannya, yakni kurva-kurva perpotongan permukaan Z sama dengan fx, Y dengan bidang Z sama dengan K. Bila kita gambar kurva-kurva ketinggian ini pada bidang R kuadrat, maka akan kita peroleh peta kontur F. Contohnya, Z sama dengan fx, Y, x kuadrat plus Y kuadrat, kurva ketinggiannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan K, bila K-nya bernilai positif, ya, atau lebih dari sama dengan 0, bernilai 0 atau positif. Silakan diperhatikan dulu gambarnya. Oke, selanjutnya kita dapat mempelajari fungsi dua peubah F melalui kurva-kurva ketinggiannya, yakni kurva-kurva perpotongan permukaan Z sama dengan fx, Y dengan bidang Z sama dengan K. Bila kita gambar kurva-kurva ketinggian ini pada bidang dimensi 2, maka akan kita peroleh peta kontur F seperti pada gambar kedua, ya, yang di bawah kurva. Oke, selanjutnya berhubungan dengan fungsi dua peubah atau lebih ini ada turunan parsial. Di sini kita mengukur laju perubahan dalam arah sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y. Diketahui fungsi dua peubah Z sama dengan fx, Y. Bayangkan grafiknya seperti pada gambar di samping. Bila kita berada di suatu titik pada permukaan tersebut, bayangkan di titik puncaknya, dan bergerak sejajar dengan sumbu X, berapakah laju perubahan ketinggiannya. Jadi kita hitung turunan parsial terhadap X, jika Y konstan, katakanlah Y sama dengan Y0, maka Z sama dengan fx, Y0 merupakan fungsi dari X saja. Turunannya di X sama dengan X0 disebut sebagai turunan parsial dari F terhadap X di X0, Y0, dan dilambangkan dengan fx, X0, Y0. Maka fx, X0, Y0 sama dengan limit H menuju 0 fx0 plus H, Y0 min fx0, Y0 per H. Sedangkan turunan parsial terhadap Y, jika X konstan, katakan X sama dengan X0, maka Z sama dengan fx0, Y merupakan fungsi dari Y saja. Turunannya di Y sama dengan Y0 disebut sebagai turunan parsial dari F terhadap Y di X0, Y0 dan dilambangkan dengan Fy X0, Y0.
Fy x 0, y 0 sama dengan limit K menuju 0, Fx 0, y 0 plus K min Fx 0, y 0 per K. Contoh, diketahui Z sama dengan Fx, Y sama dengan 1 min X kuadrat min Y kuadrat, maka Fx, X, Y sama dengan min 2X. Yang diturunkan itu adalah ke X, maka Y-nya dianggap 0. Sedangkan Fy, X, Y sama dengan min 2Y, maka diturunkan terhadap Y saja, X-nya dianggap 0. Maka di titik 3,4, Fx 3,4 sama dengan min 6, dan Fy 3,4 sama dengan min 8. Jadi nilai F turun lebih cepat dalam arah sejajar sumbu Y daripada dalam arah sejajar sumbu X. Ini bisa dipahami Anda semua. Lebih mudah ini dibanding turunan implisit ya. Turunan implisit yang kemarin itu sudah yang dicobakan oleh temannya hampir benar, belum benar 100%, namun setidaknya sudah memahami bahwa turunan implisit itu dua-duanya kita perhatikan si Y dan X itu. Kalau fungsi turunan parsial, fungsi dua peubah ini, kalau untuk yang turunan parsial itu kita misalkan kita fokus ke X, maka Y-nya kita anggap 0 gitu ya. Lebih mudah yang ini dibanding turunan implisit. Oke, selanjutnya turunan parsial kedua. Turunan parsial kedua suatu fungsi dua peubah dapat diperoleh dari turunan parsial pertamanya. Karena ada dua turunan parsial pertama, Fx dan Fy, dan masing-masing mempunyai dua turunan parsial, maka kita akan mendapatkan 4 turunan parsial kedua, yaitu Fxx, Fxy, Fyx, dan Fyy. Ini bisa dipahami kan? Bisa jadi dia ini setelah diturunkan terhadap X di turunan pertama, turunan keduanya diturunkan terhadap Y. Makanya jadi seperti ini tulisannya Fxy. Ada yang memang Fsx, jadi maksudnya turunan pertama terhadap X, turunan keduanya juga terhadap X. Dan yang Fyx juga demikian, Fyy juga demikian. Jadi turunan parsial kedua ini merupakan turunan kedua dari turunan parsial sebelumnya dan ditentukan terhadap apa dia diturunkan. Oke, contoh diketahui Z sama dengan Fx, Y sama dengan 1 min X kuadrat min Y kuadrat. Turunan parsial pertamanya adalah Fx sama dengan min 2X, Fy sama dengan min 2Y. Turunan parsial keduanya adalah Fxx sama dengan min 2, Fxy sama dengan 0, Fyx sama dengan 0, dan Fyy sama dengan min 2. Untuk catatan, Fxy dan Fyx disebut sebagai turunan parsial campuran, dan secara umum Fxy itu tidak sama dengan Fyx. Sudah dibuktikan di jawaban contoh soal ini. Lanjut ke metode pengali Lagrange. Metode untuk menentukan harga atau nilai maksimum atau minimum relatif dari suatu fungsi yang dibatasi oleh suatu kondisi atau constraint condition ini disebut sebagai Lagrange multipliers atau metode pengali Lagrange. Misal, fungsi yang akan dicari maksimum dan atau minimum adalah f, x, y, z, sedangkan fungsi kendala atau hambatan atau pembatasnya adalah si x, y, z sama dengan 0. Nah, maka prosedur yang dilakukan adalah menyusun fungsi bantu yang dinyatakan sebagai berikut. G, x, y, z, f, x, y, z plus lambda si x, y, z. Syarat perlu adanya harga maksimum dan atau minimum adalah do G per do X sama dengan 0, do G per do Y sama dengan 0, do G per do Z sama dengan 0. Dalam hal ini, parameter lambda yang bebas dari X, Y, dan Z, X, Y, dan Z dinamakan Lagrange multiplier. Jadi si lambdanya. Permasalahan di atas dapat diperluas untuk fungsi yang memiliki variabel bebas lebih banyak. Misal, fungsi yang akan dicari maksimum dan atau minimum adalah f(x1, x2, x3, dan seterusnya sampai xn, sedangkan fungsi kendala atau hambatan atau pembatas adalah si1, x1, x2, x3, dan seterusnya xn sama dengan 0,
dan seterusnya sampai si K, X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn sama dengan 0. Prosedur yang dilakukan adalah menyusun fungsi bantu yang dinyatakan sebagai berikut. G, X1, X2, X3, X4, dan seterusnya sampai Xn sama dengan F plus lambda 1 si 1 plus lambda 2 si 2 plus lambda 3 si 3 dan seterusnya sampai lambda K si K. Syarat perlu adanya harga maksimum dan atau minimum adalah do G per do X1 sama dengan 0, do G per do X2 sama dengan 0, do G per do X3 sama dengan 0, dan seterusnya do G per do Xn sama dengan 0. Dalam hal ini parameter lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, dan seterusnya sampai lambda K yang bebas dari X, Y, dan Z dinamakan Lagrange multipliers. Kalau tadi kalau misalnya lambda hanya 1 maka tidak pakai S, itu multiplier aja gitu. Ini contoh. Perhatikan contoh nomor 1 sampai 4. Tapi yang dijawab di sini cuma 1, yang 2, 3, 4-nya silakan coba-coba latihan di rumah. Dipunyai suatu balok tegak tanpa tutup, volumenya 32 meter kubik, bukan dimensinya sehingga bahan yang dibutuhkan membuat sekecil-kecilnya. Jadi semini mungkin gitu ya. Nah, jawabannya volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 32, maka fungsi pembatas atau kendala atau hambatannya si bahan yang diperlukan sekecil-kecilnya, berarti harus tahu bentuk dan luas semua permukaan suatu balok karena ada pernyataan sekecil-kecilnya. Maka ini merupakan permasalahan minimum. Dari ilustrasi gambar di samping, nampak bahwa balok tegak memiliki 6 sisi, tetapi karena diketahui tanpa tutup, maka sisi yang dimiliki hanya 5. Maka seluruh luas permukaan balok tanpa tutup disimbolkan dengan S dan dihitung sebagai berikut. S sama dengan panjang kali lebar plus 2 kali panjang kali tinggi plus 2 kali lebar kali tinggi karena tidak ada tutupnya. Nah, fungsi yang akan dicari harga minimumnya. Langkah selanjutnya adalah menyusun fungsi bantu dari data yang dinyatakan dalam soal tersebut. Maka fungsi bantunya G, P, L, T, panjang kali lebar kali tinggi sama dengan PL plus 2PT plus 2LT plus lambda dikali PLT min 32. Selanjutnya, mengevaluasi syarat perlu adanya harga minimum untuk permasalahan yang diajukan, yaitu dengan menentukan derivatif parsial atau turunan parsial G terhadap semua variabel bebas yang ada. Do G per do P sama dengan 0. Ini diganti ya, bukan X, Y, Z lagi, tapi PLT. Do G per do L sama dengan 0. Do G per do T sama dengan 0 diperolehlah. Do G per do P sama dengan L plus 2T plus lambda kali L kali T sama dengan 0. Maka lambdanya adalah ini, min L plus 2T per LT. Ya, selanjutnya do G per do L sama dengan 0, sama dengan P plus 2T plus lambda PT sama dengan 0. Maka lambda sama dengan min P plus 2T per PT. Selanjutnya, do G per do T sama dengan 2P plus 2L plus lambda PL sama dengan 0, maka lambda sama dengan min 2P plus 2L per PL. P kali L maksudnya ya. Ini LT ini L kali T, PT ini P kali T. Dari harga lambda diperolehlah min L plus 2T per LT sama dengan min P plus 2T per PT. PL plus 2PT sama dengan PL plus 2LT, P sama dengan L, maka panjangnya sama dengan lebar. Selanjutnya dari persamaan nomor I1 dan I3 diperolehlah min L plus 2T per L kali T sama dengan min 2P plus 2L per P kali L, P kali L plus 2P kali T sama dengan 2 kali PT plus 2LT, P sama dengan 2T. Hasil-hasil tersebut kemudian disubstitusikan ke fungsi kendala atau pembatas hambatan sehingga diperolehlah P kali P per 2 sama dengan 32. Ini kan panjang kali lebar kali tinggi ya. Sama dengan 32 ini ya. Ini ingat lagi. Tadi kan kita sudah dapat nih, jadi kita substitusikan. Ini kan volumenya yang 32 tadi, P kali L kali T. Ketika kita substitusikan, maka menjadi seperti itu, maka menjadi P kali P per 2 sama dengan 32, P pangkat 3 sama dengan 64, maka P-nya 4, L-nya 4, dan T-nya 2. Karena L tadi sama dengan P.
Jadi dimensi dari balok tersebut adalah panjang sama dengan lebar sama dengan 4 meter dan tingginya 2 meter. Kalau kita lihat contoh ini, jadi Ananda, pengali Lagrange ini tidak serumit simbolnya. Jadi sebetulnya kita tinggal pahami saja bahwa X, Y, Z tadi bisa diganti dengan apapun ya. Bisa dikali P kali L kali T, bisa dikali V, W, X gitu ya. Tergantung apa yang kita akan selesaikan permasalahannya. Dan di sini silahkan latihan di kotret-kotret nomor 2, 3, dan 4. Kemarin yang menjawab itu dapat poin dari Ibu ya. Karena ada 2 orang yang jawab yang latihan untuk turunan implisit. Ini silahkan kalau mau coba-coba latihan. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Referensinya bisa dilihat di sini. Ada 2 referensi yang Ibu gunakan pada pertemuan kali ini. Materinya nanti akan Ibu share di LMS. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita tutup. Ini tadi kewarganegaraan di kampus ya? Iya, Bu. Jadi lagi pada di kampus ini? Sudah pulang, Bu. Oh, sepertinya ada yang lagi di musola ya? Oh, enggak, udah pulang ya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, silakan kerjakan latihannya. Tidak sesulit yang dibayangkan. Itu simple. Jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kali ini. Minggu depan kita balik ke jam semula ya. Tidak ada request dari dosen lain lagi kan? Oke, minggu depan kita pagi lagi jam. Iya, Bu. Seperti Misal di tanggal 23 November, apakah bisa dicek kembali jamnya, Bu? Karena kewarganegaraan. Kenapa? Kenapa? Bisa? Minggu depan kita jamnya kembali ke jam pagi lagi. Nah, kalau minggu depannya lagi di tanggal 23 November, boleh nggak, Bu? Ceng lagi jamnya kewarganegaraan jadi pagi, soalnya mau UAS. Boleh, silakan. Nggak masalah kalau Ibu santuy aja, karena Selasa ini Ibu cuma ngajar 2 kelas, jadi bolehlah kalau mau diceng ya, silakan. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama semua. Apakah ada pertanyaan Ananda semua untuk materi kali ini? Tidak, Bu. Terima kasih, Bu. Untuk penyelesaian turunan implisit yang kemarin itu bisa kita ubah jadi eksplisit, bisa juga dijawab seperti yang dijawab oleh teman-temannya, tapi itu masih perlu penyempurnaan kembali. Ada beberapa yang masih keliru, tapi itu sudah bagus ya, sudah mencoba ya menjawab. Atau bisa kita misalkan juga dulu gitu ya, dimisalkan juga boleh. Jadi lebih mudah untuk menyelesaikannya. Ini BTW suara Ibu bisa didengar dengan jelas atau samar-samar ya? Jelas ya, Bu. Jelas ya? Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Selamat siang dan salam sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama semua.